Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konandi Rizky. Saya akan menjelaskan apa saja sih karakteristik dalam pengambilan keputusan. Karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menimpa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Karakteristik sistem pendukung keputusan adalah sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menambah kebijaksanaan manusia dan informasi komputerisasi. Dalam proses pengelolaannya, sistem pendukung keputusan mengkombinasikan penggunaan model-model analisis dengan teknik pemasukan data konvensional, serta fungsi-fungsi pencari atau interogasi informasi. Sistem pendukung keputusan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan atau dioperasikan dengan mudah dan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Karakter proses pengambilan keputusan yang efektif adalah yang pertama, fokus pada hal yang penting. Yang kedua, logis dan konsisten. Yang ketiga, pengakuan pemikiran subjektif dan objektif dan mengkombinasikan pemikiran analitis dan intuitif. Yang keempat, ada membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. Yang kelima, mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. Yang keenam, langsung bisa diandalkan, mudah digunakan, dan fleksibilitas. Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Aroba menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang pertama, informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, ada tingkat pendidikan. Ketiga, ada personality. Yang keempat, ada coping. Dalam hal ini, dapat merubah pengalaman hidup yang terkait dengan permasalahan. Yang kelima, ada culture. Hal senada dikemukakan Syagiaan bahwa terdapat aspek-aspek tertentu bersifat internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Adapun aspek internal tersebut antara lain, yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Biasanya, semakin luas pengetahuan seseorang, semakin mempermudah pengambilan keputusan. Yang kedua ada aspek kepribadian. Aspek kepribadian ini tidak nampak oleh mata, tetapi besar peranannya bagi pengambilan keputusan. Sementara aspek eksternal dalam pengambilan keputusan antara lain. Yang pertama ada culture. Culture yang dianut oleh individu bagaikan kerangka bagi perbuatan individu. Hal ini berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada faktor orang lain. Orang lain dalam hal ini menunjuk pada bagaimana individu melihat contoh atau cara orang lain dalam melakukan pengambilan keputusan. Sedikit banyak perilaku orang lain dalam pengambilan keputusan, pada gilirannya juga berpengaruh pada perilaku individu dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, seseorang yang telah mengambil keputusan, pada dasarnya dia telah melakukan pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang ditawarkan kepadanya. Kendati demikian, hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kemungkinan atau pilihan yang tersedia bagi tindakan itu akan dibatasi oleh kondisi dan kemampuan individu yang bersangkutan, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan fisik, dan aspek psikologi. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai apa saja karakteristik dalam pengambilan keputusan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.